Kota Semarang masuk ke level 1. Terima kasih kepada seluruh warga Semarang, terkhusus untuk teman-teman tenaga kesehatan, TNI Polri, Pak Kapolrestabes, Pak Dandim, Forkompinda yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih dan alhamdulillah kafe, resto, rumah makan, usaha di ruang publik, PKL, kita sepakati bukanya sampai jam 24.00, kapasitasnya 75%. Lalu tempat wisata, bioskop, tempat hiburan juga ada peningkatan bisa sampai jam 24.00 dengan kapasitas 70%. Kemudian ada mall, hypermarket boleh buka sampai jam 10 dengan kapasitas pengunjung 100%. Lalu pertemuan sosial budaya, resepsi pernikahan bisa mencapai 50% dari kapasitas. Dan tentu saja kesemuanya tetap prokes dan juga dengan aplikasi Peduli Lindungi supaya tidak muncul klaster-klaster baru di Kota Semarang. Halo pemirsa, ketemu lagi di acara Sabar ya, tetap sabar ya. Sabar. Sabar itu santuy bareng. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman yang sudah hadir di studio. Kalau kemarin kita bertamu, sekarang kita ditamoni. Ada di sini siapa? Iya. Arti. Kamu dong yang ngomong. Gini dong. Oh iya, jadi kita di antara santuy bareng ini kedatangan 3 tamu yang luar biasa. Di sini boleh tepuk tangan dong biar seru. Ya. Ya. Dalam kita menyambut PPKM level 1, kita mendatangkan yang merindukan PPKM. Kedatangan tamu. Merindukan ya. Yang merindukan PPKM. Iya, sangat-sangat merindukan. Jadi pasukan ngelai. Yang dari arah mana dulu? Yang paling ini dulu ya? Ya. Yang paling Paling tua dulu. Ya. Saya muda. Ini ada Mas Arti. Bisa kenalan dulu dong. Mas Arti ini seorang penyanyi ya, vokalis dan terbaru ini seorang, karena lama gak muncul bikin YouTube begitu ya. Oke, ya. Hampir benar sih. Tapi kalau penyanyi ini saya sebenarnya jarang nyanyi, Pak. Tapi nyekel kabel. Iya, hanya ini penyanyi tanpa band gitu. Tanpa band, terus termasuk katanya sekarang kamu juga asosiasi apa itu? Oh, Asokas. Asokas itu adalah Asosiasi Kafe Semarang. Termasuk Bu Ana juga anggotanya juga. Oh, Ya, jadi termasuk pengurus pengusaha juga. Saya hanya pengelola. Pengelola untuk kuliner dan lain sebagainya. Pengelola kuliner apa? Ketuanya dia nih? Ketua? Bukan, saya pengurus juga. Oh, pengurus di Asokas. Yang danai juga. Aduh, termasuk. insya Allah, amin. Dan beliau juga seorang pelaku seni, pemain band. Amin. Grupnya akeh. Megangnya. Saya biasa megang tetangganya ya yang lagi susah gitu. Nah. Jadi kalau saya sih sebetulnya basicnya memang di seni gitu. Nah ini saya minta maaf pakai kostum kayak gini tadi. Lo seniman kok. Oh iya. Bebas. Tadi karena kita nggak digigit nyamuk Pak Marco. Ya. Jadi biar aman ya. Biar aman gitu. Ini pakai sepatu kan? Iya, pakai. Seniman pakai sepatu. Pakai sepatu, Iya. bentuknya sandal. Lanjut. Ya. Mas Arti ini Ya. seorang pelaku seni di Kota Semarang yang namanya juga sudah berkibar seantero jagat maya. Prestasinya apa waktu itu ya? Prestasinya saya berenang sambil dada-dada ya. Jadi kayak dada gitu ya. Kayak saja ya lah. Kemudian kita udah nggak asing lagi. Yang kedua, Yes, oke. nggak asing lagi Pasti. Mbak Tanti Aksa. Wow. Wah, itu. Seorang pengusaha wanita, dia pengelola dari event organizer, wedding organizer ya, dan hari ini udah ditelepon sama yang nikahan ya. Ini yang nikahnya kalau Mbak Tanti nggak ada, kayaknya nggak tenang. Ora jadi ini kan. Ora sah. Loh bahkan nggak cuma itu loh. Apa? Sekarang buka apa namanya? Cucian mobil dengan satu one stop service ya. Ya, ada food courtnya, terus ada cucian mobil sama auto detailing. Oh, berarti pengembangannya dari situ ya. Dari Pengembangannya situ. Itu dampak pandemi doang ya. kreatif ya. Dan satu lagi pengusaha resto, Yes. Mbak Ana. Betul. Mbak Ana ini yang punya Medoho Resto.
and Cafe. Iya. Termasuk juga Profesor Dak, Profesor Dak. Iya. termasuk juga Apa ini? Sumilir itu apa itu? Dusun Semilir. Di- Sama yang di museum. Di museum dan di Iya. Loro. Wah, kayak banget. Di Dusun Semilir yang di bawah itu. Yang di Bawen, betul. Ah. Lantai 2. Iya. Oke. Makanya Satu-satunya di ini kampung. adalah manusia-manusia yang terdampak dari pandemi Pandemi ya. yang luar biasa. Ya. Terdampak bukan karena ya pandemi jelas terdampak, tapi karena PPKM gitu sih, Yang berlevel-level itu yang ya. berlevel-level. Ya alhamdulillah istilah PPKM dipakai nasional sekarang. Iya. Dulu kan cuma Semarang. Iya. Lainnya kan lockdown, terus apa namanya? PSBB. PSBB, iya. Semarang nggak mau. Makanya PPKM. PPKM malah saya ketinggu. Semarang top berarti ya. Ya oke. Kita ngobrol sedikit dulu aja deh. Sedikit tentang kira-kira kemarin gimana sih waktu pandemi. Terus ngobrol. Dari mana dulu? Mbak? Pengaruhnya pasti luar biasa ya. Ya. Karena hubungannya kalau sebagai pengusaha kita dibatasi waktu. Dengan pembatasan waktu itu pastinya kita juga, padahal kita punya tenaga kerja. Nah dari tenaga kerja ini kan kita harus berpikir 2 kali lipat juga, artinya PPKM ini juga menyeluruh ke semuanya. Akibatnya kadang kita tidak bisa mendatangkan tamu, customer, tentunya seperti itu. Akhirnya terjadilah take away. Kita hanya bisa tidak bisa makan di tempat. Dan ini tidak bisa makan di tempat itu sangat mempengaruhi sekali. Dan kalau Makan cuma 20 menit ya waktu itu. iya dimenitin. Nah, orang makan lagi makan ini cepet-cepet. Ya, sampai Pasti. kesomot waktu itu. Makan masih Iya. panas. Pulang sama. Loh, yang menarik kan ada yang makan bakmi. Ya. Ngetutke bakmi ini jodol. Pasti terdampak. Lucu itu, Pak Intinya Margo. sih seperti itu. Jadi Iya, kalau take away iya, orang benar, pada benar. males gitu ya. Jadi lebih baik nggak usah gitu atau mungkin delivery gitu. Iya, dan kan kebetulan juga orang untuk yang datang tidak begitu banyak. Pastinya sangat mempengaruhi. Padahal kalau kita tenaga kerja kan tetap ada. Akhirnya kita terjadi harus menggaji karyawan, tentunya seperti itu. Makanya Sempat sedih. merumahkan Kalau karyawan. merumahkan enggak, tapi artinya kan kita ada gaji 50% sampai 75%. Nggak merumahkan loh. Berarti Tentunya 100% seperti itu. Wow. Kecuali yang di Semilir nih, karena di Semilir PPKM-nya di sana ditutup total. Oh, Nah, ditutup total kita nggak bisa bekerja, memang tidak bisa aktivitas di sana. iya. Dan yang menarik kayaknya yang di Semilir itu pegawainya lokal situ ya. Ya, lokal dari Sehingga Semilir. tidak bisa dilempar ke Semarang Iya, atau tidak bisa. kemana gitu. Iya, bawain dan Tetap sekitarnya harus ya. stay di sana, emang nggak bisa. Memang orang-orang lokal sana. Nah, Begitu. ya. Ini dengan PPKM 1 jadi kita gembira lah sangat. iya. Waktunya sudah perpanjangan waktu sampai 24 ini ya 24 jam, ya. jam. Toknya jam 12 kita bisa. Tapi kalau kemarin terbatas dari jam 5 sore terus Jam molor jam 8 molor sampai jam 9. Toknya seperti itu. Terus jam 10. Jam 10. Terus sekarang baru sekarang bisa 00. jam 12. Iya. Lah Mbak Tanti, kayak gitu. Iya. EO kan mandek pol gitu. Iya. Jadi kalau saya mau bicara tentang efek pandemi ya, event itu di dunia event itu sangat pengaruh paling besar. Karena apa? Kita itu kalau create event kan Iya. harus mendatangkan banyak orang. Suksesnya sebuah event adalah crowd-nya Crowd-nya dapat banyak. Iya. Nah ini nggak boleh crowd, terus ngapain gitu. Akhirnya kan memang event nggak boleh sama sekali. Terus kita mau ngapain nih? Memang dari beberapa teman-teman, kebetulan saya ada beberapa asosiasi, ada kalau IO tuh asosiasinya Backstagers Indonesia. Oh itu. Terus kemudian kalau WO itu kita di Hastana. Jadi dua ini walaupun sama-sama event, cuma kan bidangnya sendiri-sendiri. Iya. Kalau yang di Backstagers Indonesia ini kan anggotanya banyak teman-teman yang dia create konser musik, kemudian kalau saya sendiri lebih ke pameran dan lain-lain. Ini kan berhenti total. Nonton mandek Berhenti ya. total. Kalau di wedding masih waktu awal-awal pandemi Masih jalan ya? Tetap berhenti ada. sebentar, Sebentar. kemudian sudah mulai karena orang nikah kan kita permudah, tapi itu angkat aja, yang Iya. penting sah kayak gitu-gitu, dan cuma tahu dari start 20 orang, kemudian naik 50 sampai 100, dan alhamdulillah sekarang udah PPKM level 1, terima kasih Kota Semarang, ini udah bagus banget bisa 200 orang. Dan kita kalau WO itu kan pinter-pinternya kita mensiasati tamu.
nggak, kalau ditetapkan 200 bukan dari tamunya 200. 200, ya. Nah, peraturan tahun berapa kita bagi ada Dibagi 3 waktunya. sesi. 3 sesi. Jadi apa? Sesinya pagi, terus agak jam 9, 10 gitu. Ya kan biasanya Sesi udah gimana? kan sesi itu kan jam 9 sampai jam 1 nih 2 jam. Hah? Karena kita bagi jadi 3 sesi, start jam 10 sampai jam 1 kayak gitu. Itu Berarti- per satu apa enggak itu? Terus cara ngusirnya piye? Cara ngusir tamu sing Iya, jam jadi 11 sampai dari undangan. Jadi undangan itu kita per tamu per sesi itu udah ada list undangannya, yang diundang jam 10 sampai jam 11 itu siapa aja, kan mereka datang sesuai. Dan Betul. sekarang semua udah mulai paham sih, udah ngerti model kayak gitu. Jadi orang anu sing dablek ora ana. Ya walaupun kita nggak bisa keras ketika misal Mas Marco tak undang sesi pertama, datangnya sesi 2 nggak boleh, Mas, kan nggak mungkin. Tetapi karena orang-orang sudah paham ini PPKM, jadi ada aturannya dan masuk ke dalam ruangan juga ada batasannya. Jadi nanti kita sediakan juga ruang tunggu jika yang masuk misal udah 100. Sudah ada ya kesadaran ya dari ada ruang tunggu yang mereka tunggu dulu sampai ada orang keluar baru masuk. Jadi selama PPKM diberlakukan itu sistemnya begitu ya, Sif ya? Iya. Jadi nggak mempengaruhi ke jumlah yang datang dan yang nyumbang ya, karena jumlahnya Ya, tetap kita atur sesuai. Cuma sing teko ya wangel. Iya. Yang datang juga malah kayaknya yang saya dengar tuh EO itu punya tugas double ya. Nelponi tamu-tamu, udah bapak datang ndak? Aku nggak berani datang. Bapak transfer bisa gitu. Ya. Bisa transfer. Ya memang Intinya kan itu Pak tamu ujung-ujungnya, Pak, sekarang juga mereka paham. Jadi misal datang pun tuh nggak berlama-lama makan. Kalau dulu kan makan tuh Makan kalau nggak semua, 3 menu tuh nggak gitu pulang. ya. Kalau sekarang nggak main datang salaman makan 1 aja pulang mereka. Makan satu sebelum. Karena 20 menit tadi ya makannya ya. Nah, ya. Kasih aturan di situ juga. Lah, cuman gini. Sebelum iki ku mesti lucu lah siji iki lho. Narasumber sing siji iki. Oh ini. Iki engko sik dindek sik wae. Oh kita akan Ora saya juga inggon. Kita masuk yang ketiga. yang lewat ada, Ya. yang musiknya juga ada. Tuh lihat tuh. Stipari TV, media budaya Nusantara, menampilkan acara-acara yang menarik untuk Anda. Program acara Budaya Nusantara mempersembahkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Bincang Budaya, program acara yang mengulas tentang berbagai macam sejarah, wayang, dan adat di tanah Jawa. Bincang Budaya hadir setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Benderaku di tiang yang paling tinggi, mengobarkan semangat juang, jiwa satria, jiwa bangsa, bangsa Indonesia. Berkibar, tetaplah berkibar, bendera pusaka abadi nan jaya sang saka. Merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa, jayalah sang saka berkibar selamanya. Bendera pusaka
pusaka, selalu dipuja bangsa. Jayalah sang saka, berkibar selama-lamanya. Merah putih bendera pusaka, bangkitkan semangat juang, jiwa satria, patriot bangsa. Berkibar, tetaplah berkibar, bendera pusaka abadi nan jaya sang saka. Merah putih selalu dipuja sepanjang masa. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa. Jayalah sang saka, berkibar selamanya. Bendera pusaka selalu dipuja bangsa. Jayalah sang saka, berkibar selama-lamanya. Alright, save mas ya. Tamu kita yang ketiga adalah ini seniman yang pasti kalau sehari-hari itu sukanya melingkari tanggalan itu. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 7. Jobnya Nah, panjang. itu yang dilingkari itu setahun cuma habis bulan Maret, nanti dilingkari lagi bulan Desember. Nah itu Masa nge-zoom gitu loh, apa-apa jadi berpindah nge-zoom kan, hanya ada, masa pernikahan nge-zoom kan nggak mungkin juga ya mas ya? Iya. Kamu nyanyi dari rumah ya nikahan di gedung wanita gitu kan nggak mungkin ya. Nah ini berarti kan dampaknya Gedungnya gedung seorang, pria. seorang entertain itu selama pandemi pasti jadi ya itu menjadi sebuah tamparan, pelajaran dan kesedihan juga. Oke. Apalagi yang dirasakan selain itu? Oke, menurut saya nih Pak Marco sama Mbak Sinta gitu. Ya. Sebetulnya sama gitu saya jawabannya. Berarti saya nggak usah jawab dulu ya. Terus sakarmu lah. Oh gitu. Jadi Jauh sebetulnya dari gini. semua tuh Ya dengan menurut gitu. saya gitu. Menurut saya jadi apapun pastinya kita beradaptasi gitu. Dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi yang sekarang ini digitalisasi, kita sama seperti halnya mungkin diri saya sendiri, mungkin saya membuat suatu konsep konten yang sekarang di era digitalisasi saat ini, apa yang menjadikan nilai ekonomi gitu. Contohnya bikin ya channel YouTube, atau kita banyak orang-orang yang pengen masuk YouTube, kita bikinin konten seperti itu. Nah, disitulah kita ada nilai ekonomi di situ. Itu Karena maksudnya kamu bikin itu konten kreator itu setelah memang pandemi benar-benar tidak ada kesempatan untuk Iya. ini ya. Tapi katanya dia juga ini kok alih profesi yo. ya, jadi itu tadi. Jadi Nah, pedagang. pedagang, jual motor dan jual segalanya. Itu Pak Marco tidak usah dijelasin. Jadi konten kreator, YouTube Ya, tentang apa? alhamdulillah. Macam-macam. Pastinya tentang seni peran, seni musik, dan mungkin macam-macam. Seni lukis juga ada. Jadi semua seniman yang punya ini yang punya Yang- kuatnya ada profil di itu ya. Iya. Apa masukkan kontennya itu Ya, sejak betul. kapan 2020 atau 2021? Pastinya pas kita ini ya mengalami pandemi itu kan pastinya job saya kan sebagai juga pelaku manajerial roadman dari artis-artis gitu. Maksudnya artis nasional yang saya pegang pun banyak yang apa ya, mereka nggak ada job gitu. Jadi banyak artis nasional yang telepon mungkin, Mas ini gimana, ada job nggak? Kita masih dari beberapa daerah itu kan regulasinya atau peraturannya itu kan berbeda gitu. Dari daerah sini levelnya berapa, itu kan jadi kita infonya kadang-kadang kita salah juga gitu. Jadi dari artis-artis pun, Mas sudah katanya di Semarang seperti ini, ternyata masih level Belum. 4 gitu. Nah, apa gitu. Dari perbedaan level-level itu akhirnya kan membuat bingung ya. Membuat bingung gitu. Jadinya saya rasa
wah ini kalau seperti ini berkelanjutan pastinya nilai ekonominya semakin turun, apalagi daya konsumnya pasti masyarakat itu kan Menurun. Terus Iya. ada ide gitu tiba-tiba kamu malamnya dapet apa ya Wangsit, pastinya wangsit. gitu wangsit iya Pak ya. Sebenarnya dapat mimpi Pak, Hah. mimpi tokek Pak. Oh. Jadi Hitung ada tokek. tokek 3 kali itu saya langsung punya ide. Jadi apa jadi tokek aja enggak Pak. Maksudnya begini. Pastinya kita sebagai seniman harus berinovasi, berevolusi. Ketika kita mengalami hal yang kita rasa kurang, kita di situ tidak mampu, kita selalu belajar gitu. Belajar. Dan saya selalu belajar. Pastinya sekarang media untuk sarana belajar itu banyak sekali di platform YouTube, platform Instagram, apapun di situ. Apa yang lagi viral kita cloning di situ. Kita bikin draft dulu, kita baru bikin konten yang seperti itu. Jadi sebetulnya kita mencari nilai ekonomi di dalam berkesenian sih kalau menurut saya. Dan sekarang sudah Jadi subscribe setidaknya Sudah 2 bulan 1.000. 1.000. Iya. Wow. Ya. 2 bulan. Iya. Karena ya itu belajar tadi. berarti setidaknya pandemi itu mendidik orang menjadi kreatif. Ya? Betul, betul. Menurut saya betul. Diambil hikmahnya kayak gitu. Hikmahnya begitu aja kan. Daripada mbok pikir ruginya untung ruginya kan juga tenang. Betul. Gitu, Pak Marco. Jadi konten kreator dan Iya. juga cover-cover lagu gitu nggak? Kan penyanyi dan sama teman-teman musisi gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya penyanyi tanpa band ya. Jadi saya nyanyi itu kalau ada yang mengiringi saja. Tapi ya intinya begini, saya menciptakan, meng-hire atau melatih gitu anak-anak, atau karena di situ menurut saya nilai ekonominya lebih cepat apa yang sekarang saya lakukan gitu. Saya bikin konten sendiri, mungkin dari pasar ini saya rasa permintaan demand-nya itu kalau saya pelakunya itu pastinya kurang begitu. Jadi saya lihat nilai ekonominya di situ. Oke. Oke, dan sekarang gini, ini kan kemarin dari level ke level ya. Ya. Dampaknya itu kan berbeda-beda. Artinya rodo ambekan sidik, Iya. saya kira rodo ambekan akeh gitu. Iya. Yes. Eh? Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi ambekan itu rodo Tersendat sidik-sidik, sedikit. tersendat-sendat. Tersendat-sendat ya. Jadi mau ora ambekan, mati suri, kemudian jika ambekan sidik nyos, rodo kelenger tok gitu, Iya. masih ambekan. Dan sekarang sudah benar-benar menjadi level 1 dan itu sudah apa yang Anda rasakan ketika dari perubahan ini? Mungkin Mbak Tanti Gini, level satu yang kan dari- yang disiapin juga apa tuh? Kalau di event kan sampai sekarang perizinan juga belum boleh. Belum boleh. Belum. Lo kudu kan Yang itu. tadi katanya 200 itu. Oh, udah ada. Enggak, maksudnya ada, tapi kalau untuk perizinan dari kepolisian sendiri, misal kita bikin acara di luar yang crowd-nya cukup banyak kan nggak bisa. Karena kalau di luar itu kan kita nggak bisa memprediksi ya, misal mau dibatasi banget itu kan agak susah. Ya, tapi di luar. kalau indoor masih oke. Jadi Indoor kita bisa maksimal manage. tapi tetap ada ininya ya. Lebih bisa nggak kira-kira? Kenapa? Kira-kira kita EO ini biasanya ya kan pasti ada polisi yang jaga banyak gitu kan. Nah, nggak cocok deh. Nah, Sama ya. maksudnya Belum bisa persen. ketika itu, Tidak cucuk ya. jadi kalau tadinya polisi kan cuma jaga keamanan, saya ini polisi ditugasi juga jaga prokes, karena kita kan tidak mungkin nggak itu. Ya itu pasti biayanya ya. Jadi kita create sebuah event ini kan kalau sekarang dengan budget yang minimalis dulu, Iya. nggak berani yang ini lah. Langsung Ketika gede, ya. harus ada apa namanya perizinan, kemudian harus jaga polisi, prokes yang ketat dan lain-lain kan biayanya tinggi. Bukan, itu tidak mengurangi biaya, Difasilitasi gitu. tapi difasilitasi diusulkan kepada Kapoltabes bahwa tugas polisi itu nggak cuma jaga kuwi, tapi sekarang jaga prokes. Bisa jadi kalau sananya oke sih kita nggak apa-apa. Cuman sebuah event kalau terlalu dijaga ketat orang juga mau masuk kurang nyaman. Jadi nggak bebas ya. Jadi kurang inilah. Kalau saya pikir gini, karena ini baru PPKM-nya kan baru ya, yang Iya. yang level 1 kan baru aja.
Ini kan kita baru mulai nata nih, harus kayak gimana, berarti udah mulai open, kita bikin strategi gimana caranya kita create sebuah event itu eventnya bisa berjalan baik, crowd-nya juga lumayan tapi tetap terjaga, baik mulai dari prokes, terus alurnya mereka biar nggak tumpuk jadi satu. Itu yang sekarang kita lagi bikin strateginya biar bisa jalan. Intinya memang yang boleh baru indoor ya, yang outdoor belum boleh. Outdoor sudah ada beberapa, tapi ya itu dengan jumlah yang benar-benar ter-screening. Misal di luar outdoor tapi ada batasan, jadi pintu masuknya in outnya tuh satu gitu loh. Mereka masuk harus nunjukin aplikasi Peduli Lindungi atau pakai kartu vaksin kayak gitu. Jadi kalau yang benar-benar bebas tuh belum berani. Harus ter-screening semua. Ya kalau nggak salah nih Semarang mau ada event yang cukup gede ya. Di Tinjomulyo itu rencana. Yang konon apa namanya itu menjadi uji coba 1 hari 2.000 orang. Tapi selama 3 hari. Ya. Screening. Ya. Kalau minimal jadi kalau sekarang standarnya semua di screening sih. Pakai yang aplikasi Peduli Lindungi sama kartu vaksin. Dan jadi kalau nggak punya itu ya harus. Ya rugi lah, kita Semarang sekarang udah 100% PPKM ini. Apa namanya, orang yang vaksin pertama udah 100%. Sekarang kita di mall kan sekarang juga anak-anak juga udah boleh masuk kan. Yang penting sudah didampingi sama orang tua yang udah vaksin. Iya. Kemudian tadi Mbak ini ngomong Semarang Retail ini sekalian ya Semarang Retail. Jadi Semarang Retail ini memang biasanya kan bulan kita adakan itu sekitar bulan April Mei. Cuman karena ini pandemi kan mundur, 2020 cancel kan nggak ada. Tapi ini mau 2021 yang tanggal itu nggak bisa, akhirnya ini request khusus dari Pak Wali. Request khusus dari Pak Wali untuk memulihkan ekonomi. Kebetulan ini kan eventnya Kadin, saya juga di situ ngurusin Semarang Retail juga. Dan di 1 bulan ini memang pemerintah kota Semarang lagi concern banget gimana caranya mengangkat perekonomian lagi, baik mulai dari mall-mall, segala bidang usaha kafe dan lain-lain itu kita bantu dengan promosi di Semarang Retail. Oh gitu ya. Jadi rencana kapan bisa mati? Semarang Retail nanti opening tanggal 28. 28 opening. Berarti murah-murah banget. 28 Oktober. 28 ya Oktober ini. 1 bulan. Kalau untuk resto sendiri kan ada PHRI ya Bang Marco. Jadi dari PHRI sendiri itu kan sudah ada grupnya dan mereka juga mengantisipasi dengan Peduli Lindungi itu dengan kita pendaftaran untuk yang setiap resto. Jadi mengantisipasi untuk broadcastnya seperti apa, ininya seperti apa, untuk jalannya, untuk customer untuk masuk. Dan kebetulan memang tempat itu diadakan bisa 75% dari luasnya kapasitasnya resto. Nah, kalau buat saya pribadi di resto kami dengan 75% ini luar biasa. Kemarin bisa sampai 200-300 orang masih bisa masuk. Nah, padahal restonya berapa orang tuh? Itu kan bisa sampai 700 orang. Kita kan ada outdoor sama indoornya. Nah, ini membuat kita ya sangat antusias dan kita terima kasih dengan pemerintah, pengadaan pemerintah sampai PHRI juga mengcover untuk resto, hotel, dan kita juga ada komunikasi ya di situ supaya ada untuk screeningnya dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali. Karena kalau nggak seperti ini, wah kita emang benar-benar nggak bisa bergerak. Tapi ya kemarin contoh nih ada komunitas, nanti malam pun kita juga ada komunitas. Nah ini pun kita alhamdulillah dari segi kepolisian juga tidak ada masalah. Nggak masalah ya. Yang penting broadcastnya jalan, ini jalan. Sempat kemarin agak deg-degan. Contoh nih orang-orang bola kalau nonton bola itu kan tahu sendiri ya. Kemarin acara liga PSIS itu apa TNI. Kemarin dari Nobar nonton bareng. Nobarnya PSIS ini. PSIS iya. Itu sangat antusias dan alhamdulillah juga jalannya. Dan mereka sekarang kesadaran masyarakat
sudah mulai tahu. Nah, Jadi itu cuci tangan ini kesadarannya sudah prokesnya tadi. Iya. termasuk kesadaran waktu juga. Sama Kesadaran waktu bahwa ada yang mau lewat Mau lagi. lewat ya. Itu juga harus kita ikuti. Oke. Stipari TV, media budaya Nusantara, menampilkan acara-acara yang menarik untuk Anda. Program acara Budaya Nusantara mempersembahkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Bincang Budaya, program acara yang mengulas tentang berbagai macam sejarah, wayang, dan adat di tanah Jawa. Bincang Budaya hadir setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Jangan, oh jangan kau datang padaku. Biar aku sendiri. Kau yang di sana, jangan datangi aku, apalagi untuk menyakitiku. Aku tak mungkin merindukanmu, apalagi untuk berdampingan denganmu. Jangan, jangan kau datang padaku. Biar, oh biar aku sendiri. Kau diciptakan dengan bentuk yang lain, apalagi aku beda dengan dirimu. Lebih baik kau jangan pernah pulang atau datang lagi. Kau diciptakan dengan bentuk yang lain, apalagi aku beda dengan dirimu. Lebih baik kau jangan pernah pulang atau datang lagi. Lebih baik kau jangan pernah pulang atau datang lagi.
Nah kalau tadi kan Mbak Ana sudah bilang sudah muncul kesadarannya, termasuk kesadaran yang paling utama udah kesadaran pakai masker, kesadaran pakai masker, semua untuk broadcast mereka sudah sadar sebetulnya. Ya, jadi bagus sekali ya. Sama kesadaran bayar itu juga ada. Oke, itu harus wajib ya kalau itu ya. Orang langsung tanggung. Ini kan berat ya, udah PPKM utang gitu kan. Nah itu. Nah, Ya. kenapa? Ini yang bocoran nanti dulu ya. Kalau di kafenya yang dikelola di beberapa kafe itu selama pandemi yang di level-levelkan 431 itu memperkerjakan musisi apa enggak? Kalau di tempat kami karena memang ada live musik, berarti kan kita ada musisi ya, memang ada talent-talent dan itu bergantian. Tapi memang di awal-awal memang sangat kebetulan kan kita komunitas. Jadi kalau komunitas mereka juga sudah punya komunikasi sendiri dan mereka tahu oh ini teman-teman ini sudah screening lah ibaratnya seperti itu. Itu jadi memudahkan kami dibanding tempat kami yang mungkin Profesor Dak, karena kalau Profesor Dak yang di museum itu kan memang umum, lebih banyak umum yang orang masuk dan lain sebagainya, dan memang bukan tenan kami sendiri, banyak tenan-tenan termasuk yang di Dusun Semilir. Kalau di Dusun Semilir kita punya ngikutin manajemen yang di Semilir karena hubungannya sama wisatawan, dan wisatawan sempat memang 4 bulan itu kita ditutup. Nah saat ini ada waktu untuk weekday sama weekend berbeda waktu operasionalnya. Nah ini sangat mempengaruhi karena kalau tidak ada orang yang mau berwisatawan karena ketakutan dengan pandemi ini juga tidak akan ada income masuk. Contohnya kan seperti itu. Tapi alhamdulillah broadcast di sana luar biasa. Jadi memang di depan screeningnya sangat ketat. Contohnya seperti itu, dan memang dari pemerintah di sana mungkin karena setiap daerah tadi yang sampai Pak Arti menyampaikan berbeda-beda nih. Kalau kota Semarang seperti ini, sana kan ikutnya Kabupaten Semarang. Jadi memang perwalnya juga berbeda sedikit. Sana nggak ada perwal. Bukan perwal ya. Perbubnya berbeda, artinya seperti itu. Kalau perwalnya di Semarang ya. Tapi lebih tidak seketat kota Semarang ya kalau di kabupaten. Kebetulan kalau di kota Semarang tapi kan ini alhamdulillah nih peningkatan di kota Semarang dengan kota Semarang ini cara mengantisipasi pandemi ini kan akhirnya sampai level 1 ini kan sangat luar biasa, dengan kemarin di level paling 4 itu wah benar-benar dampaknya ke masyarakat sangat beda. Dengan sana kan memang kapasitasnya kecil Pak, yang di kabupaten. Itu terus arti itu semua bagian kegiatannya itu. Tapi kalau buat seniman biasanya dia ilhamnya lebih banyak, ya kan? Karena banyak di rumah pasti akan kreativitasnya, termasuk yang bermain ini Instagram, main-main YouTube-nya kan luar biasa. Malah lebih banyak kreativitasnya nih Bang Marco. Sudah dapat itu tes? Enggak, aku pengen nanya sebelumnya. Ini Mbak Tanti sama ini. Ini saya ditahan-tahan ya. Mbak Tanti, kira-kira pada saat pandemi awal, sing mbok batal iki kan piro? Yang membatalkan diri dan yang dibatalkan. Ya. Itu dalam 1 tahun gitu, yang itu sudah annual tiap tahun. Iya. Dan sekarang hilang semua. Itu yang event-event besar. Terus kemudian aku pameran juga yang tahunan juga udah banyak kan, itu ya Hilang kabeh. Nah, jadi kemudian tuh kayak IO baru tuh loh, yang baru harus menata mulai lagi dari awal. Iya. Pameran kecil-kecil karena kan kita nggak berani gambling besar ya. juga. Enggak, kemarin itu kan waktu ada pembatalan itu. Nah, kalau Arti kan nggak pernah merasakan. 30 saya. 30 acara ya. Tapi kan terus tombol DP KB toh. Belum, cuma 1. DP hilang atau enggak itu yang ini Mbak Tanti? Waktu ada pembatalan itu. DP. Kalau aku yang IO itu kan memang kalau IO kan kita malah duitin dulu, bukan DP. Bukan artinya misalnya jenengan kan DP ini sound system, DP ini Oppo, talent. Ada beberapa yang ya udah DP tapi bukan hilang, tapi mundur waktu gitu ya, reschedule. Pakai buat event apa lain.
Oh gitu ya. Jadi sistemnya memang kayak gitu Kalau ya. yang wedding kok agak berat karena mereka kan setahun udah ketata, udah DP, kita juga udah DP vendor kan. Itu agak berat itu. Jadi tuker-tukeran, ada yang harga pertamanya 1.000 tamu jadi cuma 100, itu kan balikin duit. Balikin duit. Dan balikin apa yang wis kelebur nggo bayari wong. Ya itu tuker-tukeran tadi. Oh. Susah kok ya. Tapi udah sekarang. Alhamdulillah ini semua ya, dan ini ibaratnya bodoh kupat level 1 kan dia besar-besar. Nah itu kira-kira arti ini. Nah ini. Nah jadi kita Ini loh. ngomong ini. Jadi begini Pak Marco, Mbak Sinta ya. Jadi kita kan tadi dikasih minum, itu boleh diminum Loh, iya, enggak betul. gitu loh. Kita kan dari tadi kan lihat ini terus gitu. Nah itu jemput Ya, Kita minum. satu Enggak, segmen, enggak. satu segmen lagi baru minum. Oh, gitu. Astagfirullahaladzim. coba lah. Sama seriusin. Oke, oke. Bu, Mbak Tani, ini yang jenengan Iya, ya. iya, iya, iya. Nah ini kan ya enak toh Pak Marco. Jadi kan kita santai nih. Seperti konsepnya kan gitu ya. Jadi sabar. Dari menangani gitu. orang ditawani ya Nah, sabar. Astagfirullah. Orang sabar ngomong dewi kan. Aduh. Mau minta apa lagi selain ini? Sudah. Sudah. Ini kan jadinya kan santai Loh, gitu. tadi kita punya banyak loh di situ, ya. Oh iya, Iya. kopi tanpa ampas dan Kopi. gula tadi. Ya jenenge ngopi. Dan kan. tidak ada barangnya itu yang tadi saya enggak bisa minum. Tadi belum. Nanti ada bonus ya. Nah. Pak Marco nanya, Oke. tadi DP-mu tuh kamu embat atau kamu kembalikan katanya. Lah ya, waktu kamu nomor DP iki mbok balikke apa wis kok dienggo evene wis kadung tak enggo. Jadi sebenarnya menarik nih kalau ini masa pengalaman pribadi Pak Marco. Jadi seumur-umur saya ini waktu sebelum PPK Umurnya apa? berapa? Umurnya berapa? Ini jangan bicara umur itu. Seumur. Nanti malu ya. Yes, terus? Jadi saya dapat itu 30 titik event. Itu artis nasional gitu. Nah ini kan seumur-umur saya baru dapat itu ya maksudnya paling banyak gitu. Biasanya cuma 1-2 gitu. Ini 30 titik yang Setahun itu. itu selama hampir 6 bulan kita dikasih waktu 6 bulan karena road show gitu. Jadi waktu itu saya DP 1 itu waktu itu band nasional gitu. Jadi saya ditelepon pagi, saya tanda tangan malam, ditelepon Mas Ati, ini cancel gitu, 1 kali cancel. Oke, nggak masalah karena ada PSBB waktu itu. Sorenya saya ditelepon lagi Mas Ati yang 7 titik di cancel gitu. Dan itu saya oke. Jadi masalah. 8 ya. Jadi 8. Oke, saya tidur seolah-olah ini mimpi gitu. Saya bangun, saya lihat WA ya kok masih tetap gitu loh. Akhirnya semuanya di cancel gitu. Tapi saya dapat DP 1 dan itu memang ya akhirnya kita kembalikan karena kita kan bisnis itu bukan hanya tentang apa nilai ekonomi kan, tetapi sosial, hubungan sosial. Itu DP 1 tuh maksudnya dari 30 baru 1 titik Satu yang titik, ngasih, iya maksudnya. 1 titik. Itu di Bukan, Pekalongan. maksudnya dari 30 DP dikembalikan 1. Aduh lagi. Jangan. Jadi kamu Nanti dosa. Iya, apa orang ini jujur ya. Iya, amanah. Amin. Gitu. Jujur ya. Amin. Itu konser apa? Kalau boleh tahu. Bocorkan dikit. Ya, itu ya. Kak. Jadi Rif, Padi sama Gugun Blues Shelter. Jadi ya saya megang 30. Ya memang pandemi itu menciptakan satu pembatalan jadi hari pembatalan nasional. Hari internasional kan. Karena waktu itu aku juga ngerasain sih. Jadi kita sudah apa namanya sudah nge-range wet itu artis dari Inggris, ada artis dari luar negeri yang mau masuk Semarang. Kita kan punya target 1 tahun 3 kali artis internasional ada di Semarang. Dengan teman-teman Jakarta sudah gini. April 19 itu harusnya dilaksanakan. Lockdown itu muncul tanggal 14 Maret. Iya. Iya kan 14 Ya, Maret. 14 Maret. Karena sebetulnya tanggal 17 itu ulang tahun Congrok selama 5 hari di apa ke jenis Indonesia Kaya. Itu ya batal kabeh.
Kurang Jadi- berapa hari ya padahal. Dan ya? itu membuat Undangan udah Sudah sebar. kesebar. membuat stres gitu ya. Iya karena saya sempat stres Pak Marco. Kamu Jadi selain nangis waktu itu ngapa? nangis dan saya itu minta jajan. Kita jajan. Iya. Sama guguk ya. Iya. Aduh perasaannya nggak kebayang lah. Pastinya dengan oke. level 1 ini. Ini kita Optimis, yes ya sekarang Iya, ya. iya. Yakin ya optimis ya. Bro? Optimis, amin, Ya. amin. ya dengan kesadaran yang tinggi kita juga sadar akan waktu ini dan satu musik lagi akan muncul di sini. Yuk. Stipari TV, media budaya Nusantara, menampilkan acara-acara yang menarik untuk Anda. Program acara Budaya Nusantara mempersembahkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Bincang Budaya, program acara yang mengulas tentang berbagai macam sejarah, wayang, dan adat di tanah Jawa. Bincang Budaya hadir setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di Stipari TV, media budaya Nusantara. Bayangkan bila ku kembali nyanyikan lagu untukmu, menemani dirimu hingga tertidur lelap sayangku. Di sini aku pun sendiri, malam sunyi yang menemani, tak sabar ingin kembali peluk indah tubuhmu sayangku. Ingin selalu kan bersama
saling mengerti dan setia, menikmati indahnya cinta hingga lanjut usia. Sayangku, jangan kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Di sini kita telah berjanji untuk sehidup semati. Ku ingin selalu kan bersama, menikmati indahnya cinta hingga lanjut usia. Sayangku, jangan kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Di sini kita telah berjanji untuk sehidup semati. Oke, kalau tadi udah dengerin musik dan juga dengerin di mana PPKM menurut Pak Hendi yang level 1, dan terima kasih Mas Hendi. Terima kasih Wali Kota Semarang ya. Ya, Dan terima kasih khususnya warga Kota Semarang yang punya kesadaran tinggi di bidang vaksin. Vaksin dan sebagainya, dan prokesnya kesadarannya luar biasa. Dan ini yang membuat Semarang menjadi level 1 yang berdampak pada kita semuanya. Ya. Dan kayaknya ini yang terakhir kira-kira yang sudah disiapkan untuk menghadapi level 1 apa? Dan harapannya bagaimana gitu? Yang sudah disiapkan apa ini? Yang penting kita pasti menginginkan perekonomian ini stabil. Perekonomian tambah lebih membaik. Kan kalau bisa level 1 ya hilang level 1-nya, nggak ada level-levelan jadi 0 kan gitu. Nah, ini bahaya loh. Jadi 0 bahaya malah. Bahaya malah. Karena begitu jadi 0 orang udah lepas semua. Lepas masker ya. Lepas masker, lepas apa? Karena takutnya kalau tanpa kesadaran dari masyarakat kita bisa jadi malah naik lagi levelnya. Yang saya harapkan kan level 1 hilang, 0 sampai sudah selesai. Apapun itu kan itu yang diharapkan oleh semua pengusaha, semua orang, semua kalangan semuanya lah, karena memang dampaknya adalah yang utama adalah perekonomian kita harus tambah lebih meningkat nih, betulnya seperti itu. Masalah prokes kan masih kita harus tetap jalan. Karena sampai sekarang kan ya, betul. Vaksinnya belum ketemu. Apa disebut ini? Ya, obatnya kayak flu ada langsung. Ono obatnya ditutul kuning diwe ono. Lah iki Covid. Obatnya apa belum ketemu? Karena vaksin itu kan ibaratnya kita pakai rompi mau maju perang, kita pakai anti peluru, ya enggak? Benora nyerangi suka rompi anti peluru, kalau nembaknya dari jarak dekat kan tembus. Maka kita lindungi pakai masker kan ngono. Iya. Jadi mas kawin itu gitu. Mas kawin dalam sebuah pernikahan, makanya ini tetap harus itulah ya. Jadi selama belum ada obatnya ketemu ya kita mesti tetap jaga prokes lah. Ya. Dan Mbak Tanti kira-kira apa yang sudah disiapkan untuk ini? Disiapkan kalau level 1 ini kan memang habitnya kita sekarang udah berubah ya. Habit itu memang dirubah, jadi walaupun kalau harapannya Mbak Ana sampai 0 itu kayaknya pemerintah masih jagain Mbak di level 1 itu, karena biar apa, kita habitnya harus tetap jaga prokes, kita harus lebih tetap jaga kebersihan dan lain-lain. Yang kita harus siapkan adalah kebiasaan baru. New normal ini kan jadi kebiasaan baru. Kalau event yang dulu bisa bebas berapapun, sekarang ada screeningnya. Nah, kita sekarang harus kreatif bikin kegiatan yang memang terkonsep dengan baik. Dari mulai prepare sampai pelaksanaan itu terkonsep dengan baik, screeningnya seperti apa, jumlah seperti apa, itu malah kita sekarang lebih detail. Kalau yang dulunya wes penting artis acara apa, misal jadi artis jebret wes pokoknya 10.000 apa kan ya. Kalau sekarang kita mikir nih, kita mau target berapa? Misal mau target banyak 5.000, lokasinya di mana, pintunya kayak gimana, itu lebih detail, nggak kayak dulu. Nah, sekarang kalau dari kami teman-teman industri kreatif event organizer, kita nata itu. Jadi nata SOP kalau mau event seperti apa, kayak gitu. Kita sosialisasi terus. Itu ada ininya, ada
patokan Ada dari SOP dari pusat, dari kementerian. Oh. Gitu. Terus prokesnya kayak gimana, jumlahnya kayak gimana, pameran aja ada ininya, ada peraturannya. Misal gangway itu harus berapa meter, kayak gitu ada peraturannya. Dari luasan berapa, bolehnya berapa stand, kayak gitu semua ada. Dan makanya kita sekarang, saya rasa kita jangan memutus memutus keinginan untuk maju, tapi kita lebih harus bisa create lebih detail, lebih kreatif. Yes. Gitu. Tapi kalau terkait dengan pendapatan ataupun income dengan masih ada batasan-batasan, berarti kita nggak bisa ngegas seperti dulu ya. Ini masih harus Kaspol sabar rempol. ya. Iya, Harus iya. sabar ya. Ya pasti ada prosesnya ya Ah. untuk ini. Tapi karena ini udah mulai terbuka, alhamdulillah yang perusahaan-perusahaan kan juga mereka pengen menaikkan lagi omsetnya. Jadi kan kita bertumbuhnya bareng. Oh iya. Gitu. Dedek mau Ini pertanyaannya Ini minta apa? jajan tadi kan. Nanti dijajakin di depan ya. Jawab dulu. Tadi pertanyaannya level 1 ya. Harapannya apa sih mbak siap iki opo Oke. ngono lho. Jadi begini Pak Marco, Mbak Sinta. Jadi level 1 itu kan bukan level 2 ya. Dan bukan level 3. Jadinya pastinya senang banget ya kita adanya level 1. Kalau dari Perwal atau mungkin Pergub ya, pastinya dari asosiasi kita juga pasti sering dapat ya Mam tiap hari gitu. Ya. Kalau itu saya pastinya mengajunya pada program pemerintah, pastinya setuju banget dengan adanya level 1 ini. Harapan saya sih ya pastinya. Oke lanjut. Pastinya harapan juga disampaikan. Ya, tadi. Usai. Oke, harapannya jadi begini. Tadi saya karena lupa, saya ulang lagi ya. Jadi begini, dengan era digitalisasi saat ini, pastinya kita berubah perilaku, berubah behaviornya kita, kebiasaan. Ya. Jadinya saya harap dengan seperti ini, evolusi musik semakin berkembang gitu. Jadi evolusi kesenian, apapun dengan industri kreatif saat ini bisa jadi ini ya, lebih berwarna gitu. Lebih berwarna dengan era baru. Dan bagaimana kita menciptakan, sebetulnya kalau tadi kan dibilang kesadaran masyarakat Kesadaran, itu ya. tinggi. Iya. Biar caranya biar orang memakai dengan prokes itu tanpa sadar. Ya, kesadaran. Jadi sudah menjadi perilaku, Betul. bukan dari kesadaran lagi, tapi sudah menjadi perilaku. Itu baru level 0. Yang luar biasa. Nah, makanya level 1 ini untuk menciptakan ketanpasadaran orang berprokes kan gitu. Ya, gitu kan? Ya, ini juga sih intinya walaupun level sudah semakin di angka 1, tapi karena sudah terlanjur punya behavior baru tadi ya, Yeah. jadi kreativitas yang melalui digital tadi kan. Tetap Jadi tetap dipertahankan. itu dipertahankan kan. Iya, Ya. betul. Misalnya aku Semakin nanti ada berkembang. job, nanti juga habis itu akan dikembangkan lagi gitu ya. Iya. Malah Jadi semua malah sudah- job-jobnya langsung dia viral gitu. Iya, Iya. gitu. Jadi sekarang malah Job. dua kan. Direkam, dihapus gitu. Nah, Enggak usah deh. Kita ini rekamannya Aris dihapus, rekaman murah ya. Iya, iya. Oke, saya kira terima kasih sekali Mbak Tanti, Sama-sama. Mbak Ana, dan juga Sama-sama. Mas Arti. Sama-sama, Kita Pak. obrolan yang santai kayak gini nih, Iya. mudah-mudahan bisa menginspirasi Amin. Amin. teman-teman semuanya, Ya. sehingga Oke. kita tetap Tetap menjaga berkreasi, kreativitas, ya. tetap menjaga protokol kesehatan. Amin. Ya, Yes, amin, semoga pasti. rezekinya restoran Amin, berlimpah, lancar, rezekinya amin. berlimpah, rezekinya ini Ya. juga Aduh, dan amin. undang Congkrok, undang Oh, MC. gitu ya, iya. Iya. Saya selalu mengundang masalahnya. Diundang. Betul, betul. Mana kan duitnya kalau Kalau- berlipat ya. Pak Marco ini bilang sama Apa? saya, jadi enggak memikirkan bayaran gitu. Tapi saya dipikirkan apa? Panitianya yang mikirin gitu. Mas. Sama aja nggih. Oke, santai Saya- banget hari ini ya. Episode ini. Terima kasih untuk Ya, kedatangan sama-sama. dari yang keren-keren ini di perbincangan kita menyambut PPKM level 1 Kota Semarang. Kita akan ketemu lagi ya, Ya. dengan perbincangan yang Akan- santuy dan bermanfaat berikutnya di episode berikutnya. Oke, saya Sampai Sinta. ketemu. Bye. Yes. Mekar berseri, harum
burung dan sinar mentari, bening embun sejuk kasihmu, damai selalu dalam hidupku. Menatap alam indah semesta, menghirup sejuk embun dinginmu, diiringi bersama sepi penuh daun-daun bergoyang. Semua yang kau lihat, semua yang ku rasakan adalah kehendaknya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Menatap alam indah semesta, menghirup sejuk embun dinginmu, diiringi bersama sepi penuh daun-daun bergoyang. Semua yang kau lihat, semua yang ku rasakan adalah kehendaknya Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Bagimu hadir mulai bersinar cakrawala yang luas membentang, gemercik air angin mendesir, hijau daun padi menguning, hijau daun padi menguning.